Halo semua, hari ini kita akan membahas mengenai sistem pernapasan. Untuk mengetahui lebih lanjut, mari kita simak penjelasannya ya. Sistem pernapasan merupakan kumpulan dari organ-organ pernapasan yang saling bekerja sama untuk melakukan fungsi tertentu. Nah, salah satu fungsinya yaitu untuk bernapas. Organ-organ pernapasan terdiri dari rongga hidung, paring, laring, trakea, bronkus, dan paru-paru. Nah, di dalam paru-paru terdapat bronkus, bronkiolus, dan alveolus. Organ pernapasan yang pertama yaitu rongga hidung. Nah, rongga hidung merupakan organ pernapasan yang pertama kali dilewati oleh udara. Di dalam rongga hidung terdapat saraf olfaktori yang berfungsi untuk mengenali bau. Nah, selain itu terdapat juga silia atau rambut hidung yang berfungsi untuk menyaring partikel debu dan kotoran dari luar. Nah, selain itu terdapat juga lendir yang berfungsi untuk mengatur suhu udara di dalam rongga hidung. Nah, kemudian ada paring. Paring disebut juga sebagai persimpangan. Kenapa? Karena paring diibaratkan sebuah jalan yang merupakan persimpangan antara saluran sistem pencernaan dengan saluran sistem pernapasan. Nah, paring akan membawa udara, makanan, serta cairan dari rongga hidung dan mulut. Nah, setelah paring ada laring. Laring merupakan ruang kecil sebelum trakea di mana di dalamnya terdapat pita suara dan epiglotis. Kemudian ada trakea. Trakea merupakan saluran lanjutan dari laring. Nah, trakea disebut juga sebagai badan tenggorokan, di mana sel-sel di dalam trakea itu dilapisi oleh silia atau rambut-rambut. Fungsi dari silia ini yaitu untuk membersihkan kotoran-kotoran yang masih terbawa di udara saat kita bernapas. Setelah trakea ada bronkus. Nah, bronkus merupakan percabangan dari trakea itu sendiri, di mana bronkus terbagi menjadi bronkus kanan dan bronkus kiri. Nah, bronkus kanan akan bercabang menjadi 3 bronkus sekunder. Sedangkan bronkus kiri akan bercabang menjadi 2 bronkus sekunder. Selanjutnya ada bronkiolus. Bronkiolus merupakan cabang-cabang dari bronkus yang paling halus. Nah, di mana bronkiolus itu terletak di dalam paru-paru. Di ujung bronkiolus terdapat alveolus. Kemudian ada alveolus. Alveolus berbentuk seperti anggur. Nah, pada alveolus terdapat pembuluh darah, di mana di dalam alveolus merupakan tempat terjadinya pertukaran gas, yaitu gas oksigen dan gas karbon dioksida. Yang terakhir yaitu paru-paru. Paru-paru berjumlah 2, yaitu paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Paru-paru kanan berjumlah 3 lobus, sedangkan paru-paru kiri berjumlah 2 lobus. Di dalam paru-paru juga terdapat cairan pleuran yang berfungsi sebagai pelumas. Lalu, bagaimana sih proses pernapasan itu terjadi? Nah, pada saat kita menghirup udara akan masuk ke rongga hidung. Di dalam rongga hidung, kotoran dan debu akan disaring oleh rambut-rambut hidung. Suhu di udara juga akan diatur oleh lendir.
dan bau-bau yang ada di udara juga akan dikenali oleh saraf olfaktori. Itu kenapa kita dapat mengenali bau-bauan seperti bau busuk maupun bau wangi. Setelah melewati rongga hidung, udara akan masuk ke paring dan kemudian berlanjut ke laring. Nah, pada saat ini, epiglotis akan menutup saluran pencernaan sehingga udara dapat masuk ke trakea. Kemudian, udara masuk ke trakea. Pada saat di trakea, silia-silia di trakea tersebut akan menyaring kotoran-kotoran yang masih terbawa. Setelah dari trakea, kemudian udara akan dilanjutkan ke bronkus, lalu melewati bronkiolus, sampai di alveolus. Nah, pada saat di alveolus ini akan terjadi pertukaran gas, yaitu gas oksigen dan gas karbon dioksida. Kita akan mempelajari terkait mekanisme pernapasan. Bagaimana sih mekanisme pernapasan itu? Nah, pernapasan itu dikendalikan oleh otot. Nah, otot di dalam sistem pernapasan disebut sebagai otot diafragma. Letak dari diafragma itu di bawah paru-paru. Pernapasan terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada inspirasi. Nah, inspirasi terjadi ketika kita menghirup udara. Yang kedua ada ekspirasi, terjadi pada saat kita menghembuskan udara. Selanjutnya kita akan membahas mengenai mekanisme inspirasi. Bagaimana ya mekanisme inspirasi itu? Inspirasi terjadi ketika kita menghirup udara. Nah, pada saat ini otot diafragma akan berkontraksi. Pada saat kita bernapas, otot diafragma akan berkontraksi atau bergerak turun. Pada saat inilah volume paru-paru akan membesar. Nah, otomatis rongga dada akan membesar pula. Kemudian, tulang rusuk akan terangkat ke atas. Maka dari itu, tekanan udara juga akan mengecil. Nah, udara akan masuk ke paru-paru. Nah, yang kedua yaitu mekanisme ekspirasi. Nah, ekspirasi terjadi ketika kita menghembuskan napas. Pada saat ini, otot diafragma akan berelaksasi. Ketika kita menghembuskan napas, otot diafragma akan berelaksasi. Nah, diafragma akan bergerak naik. Volume paru-paru akan mengecil. Nah, pada saat ini juga rongga dada akan mengepis. Karena rongga dada mengepis, maka tekanan udara di dalamnya akan membesar. Kemudian udara akan keluar. Nah, pada video sebelumnya kita sudah mengetahui bagaimana udara itu bisa sampai ke alveolus. Nah, di alveolus itu nantinya akan terjadi pertukaran gas. Bagaimana pertukaran gas itu terjadi? Nah, pertukaran gas terjadi di alveolus. Pertukaran gas terjadi antara oksigen dengan karbon dioksida di dalam kapiler yang terdapat di alveolus. Saat udara sampai di alveolus, dinding alveolus itu tipis sehingga oksigen di dalam udara bisa masuk ke sel darah melalui kapiler. Pada saat ini, karbon dioksida yang terdapat di dalam vena pulmonaris akan masuk ke alveolus dan bertukar dengan oksigen di udara. Darah yang kaya oksigen dari paru-paru akan dipompa ke serambi kiri jantung.
Nah, dari serambi kiri, darah kemudian masuk ke bili kiri. Dari bili kiri, darah yang kaya oksigen akan dialirkan ke seluruh tubuh. Sedangkan darah yang kekurangan oksigen dan kaya karbondioksida dari alveolus akan kembali ke serambi kanan jantung. Dari serambi kanan jantung, kemudian darah masuk ke bili kanan. Dari bili kanan, darah kaya karbondioksida akan dipompa kembali ke alveolus. Dari alveolus, karbondioksida akan kembali sampai ke rongga hidung. Nah, pada saat di rongga hidung, karbondioksida akan dikeluarkan ketika menghembuskan napas. Nah, mungkin itu saja untuk pembahasan kali ini. Sampai jumpa di pembahasan lainnya. Bye-bye.